Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al-ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, utamanya kepada Aba Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan kelak di yaumil qiyamah kita bersama-sama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. والمنتظر للصلاة يعد عند الله مصليا ويكتب له ثواب المصلين سواء كان ذلك انتظار صلاة بعد صلاة أو سبق إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة فقعد ينتظرها والذي يمكث في محل الذي صلى فيه لا تزال الملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يحدث ويتكلم. كل ذلك قد ورد به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau kita mendapatkan keberkahannya, dan mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari asrar beliau. Amin ya rabbal alamin. Nasihat beliau, orang yang menunggu salat setelah ia melaksanakan salat, orang yang menunggu salat itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala laksana orang yang salat, dan dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang yang salat. Baik dia menunggu salat setelah selesai salat atau dia datang lebih dulu ke masjid sebelum didirikan solat, dia duduk menunggu solat, menunggu datangnya solat. Sebagaimana 2 minggu yang lalu
orang yang menunggu datangnya waktu sholat itu terhitung merupakan satu amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menunggu sholat itu termasuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sholat dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya orang yang sholat. Seperti malam hari ini kita bersama-sama menunggu datangnya waktu Isya dengan membaca Ratibul Haddad, dengan bersama-sama membahas nasihat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, maka berapa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita. Yang pertama, kita menunggu sholat Isya. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala penantian kita saat ini termasuk amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal daripada berjuang atau jihad fi sabilillah, kita terbunuh atau kita membunuh. Sedangkan yang ketiga yaitu membahas ilmu Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih yang kita bahas malam hari ini nasihat seorang imam, nasihat seorang khalifah Rasulullah SAW, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Berapa banyak kebaikan malam hari ini Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berdiam di tempat ia sholat, maka seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala selalu mendoakan dirinya dan beristighfar kepadanya selagi dia tidak berhadas dan dia tidak berbicara. Makanya ulama-ulama kita menertibkan bacaan wirid salat kita dengan harapan setelah kita salam, kita ini enggak lamcing. Apa lamceling itu? Habis salam ngeceling. Setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita membaca wirid yang telah ditertibkan, disusun oleh ulama-ulama kita. Sebab orang yang setelah salam dan dia tetap duduk di posisi salam selagi dia tidak berbicara, selagi dia tidak hadas, itu seluruh malaikat Allah memintakan ampun kepadanya dan mendoakan kepadanya. Betapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya ada satu hadis mengenai sholat Jumat. Nabi mengatakan dalam kitab Hadis Mukhtarul Ahadis, Nabi mengatakan man qara'a idza sallamal imamu yaumal jum'ah qabla ayyuthni'a rijlaihi fatihatal kitab wa qul wallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu binnas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi, barang siapa setelah selesai salam salat Jumat dan dia tidak merubah posisi duduknya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tidak merubah posisi duduknya, tetap dalam keadaan duduk salam, kemudian ia membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kesempatan ini harusnya betul-betul kita gunakan. Setelah kita selesai salam, sholat apapun,
sholat fardu, sholat Jum'ah, maka jangan keburu-buru kita ini melangkahkan kaki kita, atau jangan keburu-buru kita berbicara, maka sesukjanya kita membaca wirid yang telah ditertibkan oleh ulama-ulama kita. Atau kalau hari Jumat, maka hendaknya kita selesaikan dulu 7 Fatihah, 7 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, 7 An-Nas, baru kita boleh melangkahkan kaki kita atau merubah posisi kita dari duduk salam kita. Kemudian sebagaimana yang tercatat dalam satu hadis, Rasul SAW beliau bersabda, "Ala adullukum ala ma yahullah." Maukah kalian, kata Nabi Muhammad, aku tunjukkan pada satu amal yang bisa menghapus seluruh kesalahanmu dan mengangkat derajatmu, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, isbagul wudu' alal makari, menyempurnakan wudu dikala cuaca yang tidak mendukung keadaan kita berwudu. Ya kan, kadang-kadang ada cuaca yang sangat ekstrim, cuaca sangat dingin, sehingga kadang-kadang kita wudu ini yang kita kerjakan cuma yang wajib selesai. Nah, isbagul wudu yaitu menyempurnakan wudunya, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, kemudian mengerjakan sunnah-sunnah wudu, kemudian tahjil, kemudian wuro, melebihkan dari anggota wajah, melebihkan dari anggota tangan, melebihkan anggota kaki. Nah, ini satu amal, kata Nabi Muhammad, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosa kita dan dapat mengangkat derajat kita insyaallah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu isbagul wudu, menyempurnakan wudu, yakni sunnah-sunnah wudu ia kerjakan. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Salat 5 waktu ke masjid, subuh datang ke masjid, zuhur datang ke masjid, maghrib, isya, asar, maka dia termasuk tergolong orang-orang yang sering melangkahkan kaki menuju masjid. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu datangnya sholat setelah ia sholat. Seperti malam hari ini, setelah kita bersama-sama sholat maghrib, kemudian kita bersama-sama menunggu datangnya sholat isya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maka inilah, kata Nabi Muhammad SAW, ribat yang sempurna. Ribat yang sempurna. Ribat ini dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa fiha. Satu ribat atau sehari seseorang itu ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih afdal dari dunia dan seisinya. Apa sih ribat itu? Ribat itu menjaga perbatasan negara, jangan sampai kecolongan negaranya diserbu oleh musuh. Nah, ribat yang paling sempurna, kata Nabi Muhammad, yaitu menjaga wudhu, yakni menjaga wudhu kita laksanakan seluruh sunnah-sunnah wudhu. Yang kedua yaitu kathratul khuta, banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Sedangkan yang ketiga wantidharus shalah, menunggu sholat setelah datangnya sholat. Ketiga-tiganya ini merupakan ribat yang sangat sempurna, kata Muhammad, lebih afdal daripada ribat fi sabilillah. Jadi kata Nabi Muhammad, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu ribat sehari menjaga perbatasan negara dari musuh itu lebih afdal daripada dunia dan isinya. Dan sedangkan menjaga wudhu, menjaga selalu melangkahkan kaki ke masjid, dan menjaga datangnya sholat,
ini merupakan ribat yang paling sempurna kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah inayah kepada kita semua sehingga kita dapat diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.